قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita kembali membahas tentang guru sekumpul. Masih pembahasan tentang guru sekumpul kaum muslimin. Karena memang masih rame pembahasan tentang guru sekumpul. Ya, jadi kita ambil kesempatan, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan di dalam video-video kita, ada mukibin dari sekumpul yang sadar, ya, yang mau mikir, yang mau menggunakan akal sehat dan kewarasannya kaum muslimin. Ya. Di video sebelumnya kita sudah mengajak para mukibin sekumpul yang katanya jumlahnya 4 juta orang yang hadir di acara haul sekumpul. Ya, kita mengajak berpikir apakah bisa diterima dengan akal sehat dan kewarasan ketika sekumpul mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya, kemudian mencium lututnya sekumpul. Ya. Apakah bisa diterima dengan akal sehat dan kewarasan? Sedangkan istri Nabi Muhammad SAW, anak Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka rindu terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak satu pun dari mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya bukan hanya rindu saja, mereka butuh arahan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dulu semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika para sahabat menemui berbagai permasalahan, mereka mengadukan permasalahan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada cerita mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bisa bercanda, bisa bercengkerama, bisa ngobrol, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sementara sekumpul mengaku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal kalau secara timbangan syar'inya, kalau ada orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, tentu atas ridho Nabi Muhammad SAW, atas legalitas dari Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh kaum muslimin, ya, tanpa terkecuali seluruh kaum muslimin wajib mengikuti orang tersebut, karena orang tersebut sudah termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi sampai mati dalam keadaan Islam, sudah menjadi sahabat. Kalau sudah menjadi sahabat, maka wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti. Bahkan kalau kita selisihi, maka dosa hukumnya kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Jadi barang siapa yang menyelisihi Nabi setelah datang petunjuk baginya, dan kemudian mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang mukmin, dan orang-orang mukmin di sana yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kemana mereka berpaling, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya. Kalau kita berpaling terhadap orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya, jelas yang diklaim oleh sekumpul bahwa sekumpul itu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, itu adalah klaim dusta.
Ya. Dan kedustaan sekumpul ini bukan hanya 1-2 saja, banyak kaum muslimin. Ya, banyak sekali. Ya, setelah video yang sebelumnya, ya kita mengangkat kedustaan sekumpul yang katanya sekumpul ini ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Ya, ketika dia datang ke makam Nabi Muhammad SAW, kali ini ada video kedustaan lagi dari sekumpul yang katanya sekumpul ini punya surga sendiri kaum muslimin. Punya surga sendiri. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Aku punya sebuah pandangan dan keyakinan bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimatku, tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga. Aku yakin itu, karena setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Orang yang memusuhi, menyakiti, bahkan memacam-macam, aku yakin mereka akan ternganga, tercengang. Di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Nah, coba kaum muslimin ya, ini salah satu orang yang sudah terdoktrin dengan doktrin-doktrin kedustaan dari si Ijai, dari guru sekumpul kaum muslimin. Sampai-sampai orang ini meyakini bahwa nanti guru sekumpul di akhirat nanti bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga. Ya, jadi siapa saja yang selama di dunia ini menjadi pengkritik sekumpul, ya, pokoknya orang-orang yang tidak suka dengan sekumpul, nantinya masuk neraka. Ya, tapi mereka akan tercengang ketika mereka di dalam neraka ternyata ditolong oleh sekumpul karena kebaikan sekumpul. Ya. Dan keyakinan dari muridnya sekumpul ini didasari karena perkataan sekumpul. Ya. Lagi-lagi perkataan yang sesat dan menyesatkan, perkataan yang dusta. Ya. Semasa hidupnya sekumpul pernah menyatakan bahwa dirinya punya surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja yang dia kehendaki untuk masuk ke dalam surganya. Ini kan perkataan yang dusta kaum muslimin, perkataan yang dusta. Ya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW saja yang jelas-jelas dijamin surga, tidak ada dari para sahabat yang mereka dengan pedenya bahwasanya mereka ini bakal masuk surga, apalagi sampai mengatakan punya surga sendiri dan bisa menolong siapa saja yang mereka kehendaki untuk masuk ke dalam surga. Itu sekelas sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh sekumpul. Ya. Nggak pernah ada satu sahabat pun yang menyatakan mereka punya surga sendiri dan berhak memasukkan siapa saja yang mereka kehendaki untuk masuk ke dalam surga. Nggak pernah. Kenapa sekumpul pernah mengatakan seperti itu? Karena sekumpul pendusta. Sedangkan para sahabat, mereka adalah orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Sementara sekumpul pendusta. Coba, sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW. Ketika di ujung usianya, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau menangis. Ketika melihat beliau menangis, orang-orang di sekeliling beliau kemudian bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab,
aku tidak menangisi dunia kalian ini. Akan tetapi aku menangisi jauhnya perjalananku dan sedikitnya perbekalanku. Sesungguhnya aku sedang mendaki sebuah jalan yang terjal, jalan yang menanjak, yang ujungnya adalah surga dan neraka. Sedangkan aku tidak tahu di ujung manakah aku akan berhenti, apakah di surga, apakah di neraka. Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu sahabat terbaik dari Nabi Muhammad SAW, yang meriwayatkan sekitar 5.000 hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang sekarang hadisnya dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh para ulama di seluruh dunia. Akan tetapi beliau tidak pernah mengatakan beliau pasti masuk surga, nggak pernah mengklaim bahwa beliau sendiri pasti masuk surga, apalagi mengatakan punya surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga, ya, siapa saja yang dia kehendaki. Nggak pernah, ya. Pertanyaannya, lebih baik mana antara sekumpul dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an? Sebenarnya ini pertanyaan yang konyol, ya. Pertanyaan yang konyol dan sangat tidak pantas apabila sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an dibandingkan dengan sekumpul. Akan tetapi karena klaim dari sekumpul yang sedemikian besar, maka kami buat pertanyaan yang seperti ini, ya. Lebih baik mana? Apakah sekumpul? Apakah sahabat Abu Hurairah? Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.